Selamat datang di konten yang insya Allah bakal membuka wawasan Anda. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang jarang banget dibicarakan, bahkan mungkin gak pernah Anda sangka-sangka, yaitu tentang Islam di Korea Utara. Ya, negara yang terkenal paling tertutup dan penuh misteri ini ternyata punya cerita menarik soal Islam. Mungkin Anda bertanya-tanya, serius ada Islam di sana? Jawabnya, ada, tapi dengan cerita yang luar biasa unik. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, alangkah indahnya jika kita coba kulik terlebih dahulu bagaimana negaranya Kim Jong-un ini berdiri, berjalan dan berkembang, khususnya latar belakang segala rupanya. Korea Utara atau secara resmi dikenal sebagai Democratic People's Republic of Korea adalah salah satu negara paling tertutup dan terisolasi di dunia. Terletak di bagian utara semenanjung Korea. Korea Utara berbatasan dengan Cina di utara, Rusia di timur laut, dan Korea Selatan di selatan. Negara ini lahir dari perpecahan semenanjung Korea setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun 1945, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, semenanjung Korea yang sebelumnya dijajah oleh Jepang dibagi menjadi dua wilayah yang dikuasai oleh Uni Soviet di utara dan Amerika Serikat di selatan. Garis perbatasan ini ditarik di 38 derajat lintang utara, dan pada akhirnya terbentuklah dua negara yang berbeda secara ideologi dan politik. Korea Utara yang komunis dan Korea Selatan yang demokratis. Pendiri Korea Utara ialah Kim Il-sung, seorang pejuang komunis yang didukung oleh Uni Soviet, menjadi pemimpin Korea Utara pada tahun 1948. Ia dikenal sebagai great leader atau pemimpin besar dan mendirikan negara dengan dasar ideologi yang dikenal sebagai Juche, yang berarti kemandirian dalam segala aspek, baik ekonomi, politik, maupun militer. Kim Il-sung mendirikan Korea Utara sebagai negara yang sepenuhnya komunis dengan ekonomi terpusat dan pemerintahan totaliter. Perang Korea tahun 1950 hingga 1953, Kim Il-sung melancarkan invasi ke Korea Selatan dengan harapannya menyatukan seluruh semenanjung di bawah bendera komunisme. Perang Korea ini berlangsung selama 3 tahun dan berakhir pada 1953 dengan gencatan senjata, tetapi tanpa perjanjian damai. Garis demarkasi militer yang membagi kedua Korea yang dikenal sebagai zona demiliterisasi masih ada hingga hari ini dan menjadi salah satu perbatasan paling dijaga ketat di dunia. Kepemimpinan Kim Jong-il dan Kim Jong-un setelah kematian Kim Il-sung pada tahun 1994, yakni putranya Kim Jong-il mengambil alih kekuasaan. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-il, Korea Utara mengalami isolasi lebih lanjut dan krisis ekonomi parah, termasuk kelaparan besar di akhir 1990 yang menyebabkan kematian ratusan ribu orang. Pada 2011, setelah kematian Kim Jong-il, kekuasaan lalu berpindah ke anaknya Kim Jong-un yang saat ini memimpin Korea Utara. Di bawah Kim Jong-un, Korea Utara melanjutkan kebijakan tertutupnya dan pengembangan senjata nuklir yang membuatnya semakin terisolasi dari komunitas internasional. Kehidupan beragama di Korea Utara yang menjadi salah satu aspek yang membuat Korea Utara ini unik adalah sikapnya terhadap agama. Di bawah ideologi Juche, Korea Utara secara resmi adalah negara ateis. Kebebasan beragama hampir tidak ada dan semua bentuk aktivitas keagamaan dikontrol ketat oleh pemerintah. Agama, terutama yang bersifat terorganisir, sering dianggap sebagai ancaman terhadap loyalitas rakyat kepada negara dan pemimpinnya. Meskipun demikian, pemerintah Korea Utara terkadang mengizinkan praktik keagamaan tertentu dalam konteks diplomatik.
Inilah sebabnya kita bisa menemukan komunitas-komunitas kecil dari agama-agama seperti Kristen dan Islam yang eksis secara terbatas di kalangan diplomat asing. Bukan warga lokal, keberadaan Masjid Ar-Rahman di Kedutaan Besar Iran di Pyongyang adalah salah satu contoh kecil. Meskipun sangat tertutup, Korea Utara memiliki sejarah hubungan diplomatik dengan beberapa negara Muslim, terutama selama masa pemerintahan Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Negara-negara seperti Iran, Suriah, Mesir, dan Libya memiliki hubungan erat dengan Korea Utara, terutama dalam hal kerjasama militer. Misalnya, Korea Utara pernah menyediakan bantuan militer kepada Mesir dalam perang Yom Kippur tahun 1973. Disinilah aspek agama masuk, meskipun Korea Utara tidak memberikan kebebasan beragama secara luas kepada rakyatnya. Hubungan diplomatik dengan negara-negara Muslim membuat Islam tetap memiliki eksistensi kecil di negara ini, terbatas pada diplomat-diplomat asing. Lantas kapan Islam masuk ke sepenanjung Korea? Kita mulai sekarang. Kita mulai dari yang dasar dulu. Jadi, sebelum berbicara tentang Korea Utara, kita bahas dulu gimana Islam masuk ke semenanjung Korea. Islam pertama kali datang ke Korea pada masa dinasti Goryeo sekitar abad ke-9 melalui pedagang dan utusan dari Timur Tengah dan Asia Tengah. Nah, beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa para pedagang Muslim ini membangun komunitas di Korea, dan sebagian dari mereka bahkan menetap di sana. Namun Islam tidak menyebar luas karena interaksi yang terbatas dengan penduduk lokal. Setelah Perang Dunia II, semenanjung Korea terpecah menjadi dua. Yang satu Korea Selatan dan satunya Korea Utara. Di Korea Selatan, agama Islam mendapatkan sedikit pengakuan setelah Perang Korea pada tahun 1950 karena kedatangan tentara Muslim dari Turki yang tergabung dalam pasukan PBB. Sedangkan bagaimana dengan Korea Utara itu sendiri? Apakah Islam punya tempat? Ini bagian yang menarik. Sebagai negara komunis yang sangat tertutup, Korea Utara tidak mendukung kebebasan beragama. Jadi, meskipun ada komunitas Muslim kecil di Korea Utara, keberadaannya sangat jarang diketahui. Pemerintah Korea Utara memberlakukan kontrol ketat terhadap semua aktivitas agama, termasuk Islam. Sekarang, coba kita kulik di Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Ternyata ada sebuah masjid di Pyongyang. Betul sekali, masjid ini disebut Masjid Ar-Rahman. Tapi tunggu dulu. Ini bukan masjid umum seperti yang kita bayangkan. Masjid ini berada di dalam kompleks Kedutaan Besar Iran di Pyongyang dan hanya digunakan oleh para diplomat Muslim dari negara-negara seperti Iran dan negara-negara Muslim lainnya yang bekerja di Korea Utara. Pemerintah Korea Utara punya kebijakan yang sangat ketat soal agama. Negara ini secara resmi ateis dan agama dianggap bertentangan dengan ideologi Juche yang menekankan kemandirian dan kultus terhadap pemimpin. Meskipun begitu, ada laporan yang menyebutkan bahwa pemerintah Korea Utara dalam beberapa kesempatan bersikap toleran terhadap agama-agama tertentu untuk alasan diplomatik. Salah satu contohnya adalah dengan mengizinkan negara-negara Muslim seperti Iran untuk menjalankan ibadah di wilayah diplomatik mereka. Dari sini kita bisa lihat kalau Islam memang ada di Korea Utara, meski dalam jumlah yang sangat kecil, minimalis, dan terbatas. Keberadaan Islam di sana lebih karena faktor diplomatik dan bukan penyebaran agama seperti di negara lain. Jadi, meskipun Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup, sejarah Islam di sana tetap menarik untuk kita bahas, walaupun lagi-lagi sangat minimalis. Mungkin banyak dari kalian bertanya-tanya, apakah ada tokoh berpengaruh yang memainkan peran dalam sejarah Islam di Korea Utara? Jawabnya, secara langsung tidak banyak tokoh Muslim yang dikenal publik di Korea Utara.
Namun ada beberapa individu dan hubungan diplomatik dengan negara-negara muslim yang patut kita soroti. Kim Il-sung, pendiri Korea Utara, serta putranya Kim Jong-il memiliki hubungan diplomatik yang penting dengan sejumlah negara muslim, khususnya negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Suriah, dan Iran. Kim Il-sung dikenal membangun hubungan baik dengan pemimpin Mesir saat itu, Gamal Abdel Nasir, dan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi. Bahkan ada laporan yang menyebutkan bahwa Korea Utara pernah terlibat dalam mendukung beberapa negara muslim dalam teknologi militer. Hubungan Korea Utara dengan Iran merupakan salah satu contoh kuat diplomasi antara negara komunis dan negara muslim. Kedutaan besar di Iran di Pyongyang memainkan peran penting dalam mempertahankan simbol keberadaan Islam di Korea Utara. Dalam kerangka ini, pemimpin Iran dan diplomat-diplomat muslim lainnya bisa dianggap sebagai tokoh yang menjaga eksistensi Islam di negara yang sangat ateistik ini. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, kedutaan Iran memiliki masjid sendiri, Masjid Ar-Rahman, yang menjadi satu-satunya tempat ibadah muslim di Korea Utara. Meskipun apa yang akan kita bicarakan ini lebih relevan dengan Korea Selatan, seperti tentara muslim dari Turki yang datang ke semenanjung Korea selama perang Korea juga memberi sedikit pengaruh pada persepsi Islam di kawasan itu. Setelah perang, sebagian tentara muslim Turki yang pernah bertugas di Korea berinteraksi dengan warga setempat, dan hal ini sedikit banyak memperkenalkan Islam di semenanjung Korea secara lebih luas. Walaupun kita tidak melihat adanya tokoh muslim besar yang aktif di Korea Utara, Islam tetap eksis melalui diplomasi internasional. Hubungan diplomatik Korea Utara dengan negara-negara seperti Iran, Pakistan, dan Suriah, bahkan Mesir, membuat negara ini harus membuka diri meski terbatas terhadap praktik keagamaan Islam di kalangan diplomat. Sayangnya, tantangan terbesar bagi penyebaran Islam di kalangan masyarakat Korea Utara adalah kontrol ketat pemerintah terhadap agama. Karena itu, meskipun Islam hadir, ia tidak bisa berkembang di luar lingkup diplomatik. Untung masih ada Masjid Ar-Rahman di kedutaan Iran. Meski tertutup bagi warga lokal, masjid ini menjadi salah satu simbol eksistensi Islam di Korea Utara yang umumnya dipraktikkan oleh diplomat dari negara-negara muslim. Jumlah muslim di Korea Utara tidak diketahui pasti, namun diperkirakan hanya beberapa ratus saja. Itu pun kebanyakan dari kalangan diplomat dan pekerja asing. Berdasarkan penelitian yang ada, jejak Islam di Korea Utara minim, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Namun ada beberapa poin penting yang bisa kita kaji untuk memahami keberadaan Islam di Korea Utara. Meskipun tidak banyak peninggalan fisik atau sejarah yang dapat dikaitkan langsung dengan perkembangan Islam di negara tersebut. Tidak ada bukti nyata atau artefak sejarah yang menunjukkan bahwa Islam pernah berkembang atau bertumbuh di Korea Utara. Negara ini telah lama dikenal sebagai negara yang sangat tertutup dan mengadopsi ideologi ateis sejak awal pendiriannya. Bahkan sebelum masa Kim Il-sung, agama-agama termasuk Islam tidak memiliki pengaruh signifikan di wilayah yang sekarang menjadi Korea Utara. Semenanjung Korea sendiri memiliki sejarah agama yang didominasi oleh Buddhisme, Konfusianisme, dan kemudian Kristen yang berkembang lebih pesat di Korea Selatan. Islam tidak pernah memiliki basis massa yang signifikan di Korea, apalagi di Korea Utara yang sangat tertutup. Dengan latar belakang ini, Anda bisa memahami konteks mengapa Islam dan agama pada umumnya tidak berkembang di Korea Utara. Penjelasan sejarah dan kebijakan negara ini terhadap agama akan membantu memperkuat narasi kita mengenai betapa sulitnya Islam atau agama apapun bertumbuh di negara yang sepenuhnya dikendalikan oleh rezim otoriter. Demikianlah penjelasan singkat mengenai hiruk-pikuk bagaimana Islam di Korea Utara. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Gimana? Menarik kan sejarah singkat tentang Islam di Korea Utara? Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.